Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah munculnya air Zam-Zam yang sempat kering dan hilang. Sahabat beriman, Makkah merupakan kota yang syarat dengan ikon-ikon sakral umat Islam. Mulai dari Ka'bah yang menjadi kiblat muslim di seluruh dunia, Hajar Aswad yang diyakini diturunkan dari surga, juga Hijr Ismail yang dipercayai sebagai tempat terkabulnya doa-doa, sampai sumur Zam-Zam yang sumbernya tak pernah kering sejak awal kemunculannya hingga sekarang. Berkaitan dengan sumur Zam-Zam, mata air ini memiliki kisah sejarahnya sendiri sebagai satu-satunya sumber air di padang tandus yang ada hingga hari ini. Zam-Zam memiliki titik kumpul sejumlah suku sehingga tercipta sebuah peradaban yang makmur. Selebihnya, Zam-Zam adalah air istimewa karena beberapa keutamaannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Awal mula munculnya air Zam-Zam, semuanya dimulai dari ketika Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasingkan istri tercintanya, yaitu Sayyidah Hajar, dan sang bayi yang amat ia sayangi, yaitu Nabi Ismail. Berbekal dengan tekad yang kuat, ketiganya bertolak dari Palestina menuju Ka'bah, menembus padang pasir dan teriknya matahari yang begitu menyengat. Sejak keberangkatannya dari Palestina, Nabi Ibrahim tidak memberitahu Sayyidah Hajar apa tujuan perjalanannya, dan Hajar pun tidak bertanya kepada Nabi Ibrahim kenapa ia mengajak mereka untuk pergi ke sana. Sang suami Nabi Ibrahim hanya tahu bahwa itu adalah mandat atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sang istri hanya memahami bahwa itu perintah dari sang suami yang harus ditaati, tanpa protes sepatah kata pun. Setibanya mereka di Mekah, tepat di dekat sebatang pohon besar dan di atas titik yang saat ini menjadi lokasi sumur Zam-Zam, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak tercintanya seorang diri. Tidak ada siapapun di sana, betul-betul sepi sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Nabi Ibrahim kemudian hanya membekali mereka beberapa biji kurma dan air secukupnya. Setelah berhasil menguatkan diri, Nabi Ibrahim bertolak untuk pulang dari kota Mekah menuju ke Palestina dan sedikit pun tidak menoleh ke arah Sayyidah Hajar. "Hai Ibrahim, hendak kemana engkau? Akankah engkau tinggalkan kami berdua di lembah yang tak berpenghuni dan sunyi ini?" kata Hajar heran sambil mengejar suaminya itu. Nabi Ibrahim hanya diam dan terus melangkah pergi. Hingga berkali-kali Sayyidah Hajar bertanya, namun tak juga ada respon dari Nabi Ibrahim. Ia pun berkata, "Apakah Allah yang memerintahkanmu ini?" "Betul," jawab Nabi Ibrahim singkat. "Baiklah, kalau begitu Allah tidak mungkin membuat kami sengsara di tempat ini." Timpal Sayyidah Hajar meneguhkan hatinya. Hajar pun kembali ke tempat semula. Sesampainya di tikungan, Nabi Ibrahim menoleh ke tempat ia meninggalkan istri dan anak tercintanya dan berdoa agar kedua orang yang ia sayangi itu berada dalam ketakwaan dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberi kecukupan rizki. Sayyidah Hajar mulai lapar dan haus hingga tidak lama berselang bekal pun yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim habis. Air susu juga sudah kering hingga Nabi Ismail kecil pun menangis. Dirinya mulai panik dan menaiki bukit Sofa untuk melihat ke lembah, berharap menemukan orang yang bisa memberikan pertolongan. Tak mendapati siapa-siapa yang bisa memberikan pertolongan, Sayyidah Hajar pun lari ke Bukit Marwah untuk melihat lagi ke suatu lembah, berharap ada yang bisa dimintai pertolongan. Namun tetap saja kosong. Ia melakukan hal tersebut sebanyak 7 kali, dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Napak tilas Hajar inilah yang kemudian menjadi rukun haji yang dinamakan dengan pelaksanaan ibadah sa'i. Singkat kisah, Sayyidah Hajar mendengar sepertinya ada suara gemercik air dari arah kejauhan. Semula ia mengira itu adalah halusinasi belaka, hingga kemudian melihat ke sumber suara dan ternyata itu adalah sosok malaikat mengorek-ngorek sesuatu yang ada di sampingnya Nabi Ismail hingga keluarlah mata air. Sayyidah Hajar pun menghampiri sumber air itu dan mengumpulkan sembari mengatakan, "Zammi, Zammi," yang artinya berkumpullah, berkumpullah, ucap Sayyidah Hajar kegirangan.
Sejak saat itu sumber air itu disebut atau dinamakan dengan sumur Zam-Zam. Kisah hilangnya sumur Zam-Zam. Sesekali waktu Makkah kedatangan dua suku besar dari Yaman, yaitu kabilah Jurhum di bawah pimpinan Mutad bin Amr dan kabilah Quturo bin Karkar di bawah pimpinan As-Sumaidah bin Hawthar. Tidak lama kemudian mereka melihat kesekawanan burung di suatu tempat. Biasanya itu pertanda ada sumber air di tengah padang pasir yang tandus. Diutuslah dua orang untuk memastikan keberadaan air tersebut. Setelah diketahui ada sumber air di sana, mereka berpindah ke lokasi tersebut dan meminta izin kepada Sayyidah Hajar untuk tinggal di wilayahnya. Hajar dengan senang hati mengizinkan mereka untuk tinggal bersamanya, karena pada saat itu Sayyidah Hajar hanya tinggal berdua dengan anak tercintanya, Nabi Ismail. Singkat kisah, Nabi Ismail sudah dewasa, kemudian menikah dengan perempuan dari suku Jurhum. Nabi Ismail kemudian menikah dengan istri keduanya setelah berpisah dari istri yang pertama. Dari pernikahan yang kedua itu, Nabi Ismail dikaruniai 12 anak. Setelah Nabi Ismail wafat dalam usianya yang ke-137 tahun, kepengurusan Zam-Zam diwariskan kepada Nabit, salah satu putranya. Usia Nabit pun tidak lama sehingga kepengurusan Zam-Zam dipegang oleh Qaidar yang juga putra dari Nabi Ismail. Setelah Qaidar wafat, kepengurusan dipegang oleh Mutad bin Amr, pimpinan dari Jurhum. Sejak saat itu, Mekah berada di bawah kendali suku Jurhum. Untuk menghindari konflik antar suku, wilayah kekuasaan di Mekah dibagi menjadi dua bagian. Suku Jurhum mendapat daerah di Qu'ayqi'an, sementara Quturo di daerah Jiyad. Seiring waktu berlalu, terjadi gesekan hingga kedua suku ini memperebutkan kekuasaan. Peperangan pun tidak bisa dihindari. Dalam pertempuran itu, As-Sumaidah tewas. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk berdamai kembali. Singkat kisah, suku Jurhum yang berkuasa di Mekah ternyata tidak bisa dipercaya. Mereka banyak melakukan kezaliman di tanah suci itu, termasuk menjarah harta kekayaan yang ada di dalam Ka'bah. Aturannya, jika ada orang yang berbuat zalim di kota Mekah, maka harus diusir, dikeluarkan dari kota Mekah. Kezaliman Jurhum ini membuat mata air Zam-Zam berhenti mengalir hingga sumurnya kering. Suku-suku yang lain mendengar perbuatan orang-orang Jurhum ini tidak rela Ka'bah dihuni oleh kaum zalim. Akhirnya Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah bersatu untuk mengusir mereka dari tanah suci. Terjadilah pertempuran besar antara Jurhum dengan sekutu Kinanah dan Khuza'ah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Jurhum. Mereka pun diusir dari Mekah dan kembali ke negeri asalnya, Yaman. Sebelum pergi, mereka mengubur rapat-rapat sumur Zam-Zam. Jurhum tidak ingin keberadaan Zam-Zam itu diketahui suku lain setelah kepergian mereka. Enak saja mau mengambil air Zam-Zam yang ada di kota Mekah itu, kata kabilah Jurhum. Seiring berjalannya waktu, dinamika geografis serta beberapa bencana alam, bekas sumur Zam-Zam tidak lagi tampak, tidak lagi terlihat di kota Mekah, betul-betul rata dengan tanah. Hingga berabad-abad kemudian, sumur itu kembali ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib, dengan sumber yang mengalir seperti awal semula kemunculannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa menambah kecintaan kita kepada agama Islam sehingga kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan share video ini dan juga selalu dukung kami untuk selalu memberikan video-video konten yang bermanfaat dalam agama Islam. Jangan lupa subscribe video ini sehingga kami selalu senantiasa untuk semangat mengupload video-video bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.